Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Kita ketemu lagi loh dalam pelajaran yang sama, yaitu pelajaran IPA. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Udah siap anak-anak? Bagian-bagian telinga. Kita mendengar dengan telinga. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, cair, atau gas hingga ke telinga. Bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut ini. Coba ayo anak-anak, sudah dilihat gambar bagian-bagian telinga. Yang pertama, kita akan membahas telinga luar. Di telinga luar ada daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Lalu ada liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk hingga ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Lalu ada gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Lalu ada telinga dalam. Di telinga dalam terdapat saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu ada saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ada koklea, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir ada estasius, saluran estasius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Lalu kita akan melanjutkan bagaimana kita bisa mendengar bunyi. Sampai di sini anak-anak paham? Di sini ada proses mendengar bunyi. Ada proses mendengar bunyi. Nah, kita perhatikan. Proses mendengar bunyi berasal dari getaran dari sumber bunyi, lalu merambat ke udara tertangkap oleh daun telinga. Di daun telinga, getaran masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Lalu, getaran mengenai gendang telinga. Dilanjutkan, getaran diteruskan oleh 3 tulang pendengaran sampai ke rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat reseptor berupa saraf-saraf pendengaran. Dari dalam rumah siput dilanjutkan ke getaran tersebut akan ditangkap oleh ujung-ujung saraf pendengaran. Setelah ditangkap oleh ujung-ujung saraf pendengaran, getaran diteruskan ke otak. Lalu otak mengartikan getaran yang diterima sebagai bunyi. Gangguan pada pendengaran. Jika kesehatan dan kebersihan telinga tidak dirawat dengan baik, akan menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, dan bawaan. Berikut ini gangguan pendengaran. Otitis media atau radang telinga tengah, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah pada liang telinga. Gejalanya yaitu nyeri pada telinga,
berkurangnya daya pendengaran, hingga robeknya gendang telinga. Yang kedua, otosklerosis, yaitu terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya, tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Agar tidak terjadi gangguan pada pendengaran, kita wajib merawat telinga. Cara merawat telinga, anak-anak dapat melihat bagaimana cara merawat telinga kita supaya sehat. Kesehatan dan kebersihan telinga harus selalu kita jaga agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Cara merawat telinga antara lain sebagai berikut. Menghindari mendengar bunyi terlalu keras atau menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Yang kedua, membersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau air bersih. Cukup bersihkan telinga bagian luarnya saja. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Yang keempat, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, maka kita wajib ke dokter THT. Yang kelima, jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter THT. Sampai di sini Bu Ari harap kalian paham ya. Demikian tadi penjelasan dari Bu Ari bagian-bagian telinga. Selanjutnya kalian akan berlatih mengerjakan soal di halaman 55. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.